Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solahuddin, kelas A7. Berikut ini akan menyampaikan review dari bab 12 yang berjudul Bahasa, Kutipan dan Penomoran Halaman dan Bibliografi. Yang A. Penggunaan bahasa. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, terdapat beberapa masalah kebahasaan yang perlu diperhatikan agar karya tulis tersebut menjadi bernilai maksimal. Hal-hal kebahasaan yang penting diperhatikan dalam penulisan sebuah karya ilmiah antara lain penggunaan bahasa asing dan daerah. Beberapa hal yang harus diperhatikan. A. Meski sudah ada padanan katanya, penulis tetap perlu menggunakan bahasa asing untuk objektivitasnya. B. Istilah baku dan teknis digunakan tanpa memberi penjelasan lagi seperti TNI dan PNS. C. Perlu adanya pembatasan pemakaian bahasa asing dalam karya tulis. D. Penempatan teks terjemahan bahasa asing di dalam kurung atau pada catatan kaki. Yang nomor 2, penggunaan peristilahan. Istilah mengandung konsep tertentu, maka penggunaannya harus dipilih secara tepat. Penggunaannya harus konsisten dengan makna yang sama, tidak boleh berubah-ubah. Yang ketiga, penggunaan tata bahasa. Untuk menghindari kekeliruan akibat dari tata bahasa yang keliru, maka dalam karya ilmiah menggunakan kalimat pendek, bukan kalimat panjang seperti disarankan menggunakan kalimat pasif untuk membatasi subjektivitas. Nomor 4, penggunaan dan penyingkatan kata. Dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh melakukan pengulangan kata dengan menggunakan angka 2. Misalnya, berulang 2, dibaca berulang-ulang. Nomor 5, penggunaan ejaan transliterasi. Penulisan karya tulis bahasa Indonesia harus ditulis berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 6. Tanda baca dan kapitalisasi. Penggunaan tanda baca dalam penulisan karya ilmiah disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Aksentuasi atau penekanan biasanya digunakan untuk memberikan tekanan pada hal-hal yang dianggap penting seperti huruf miring atau tebal. 8. Gaya penulisan karya tulis ilmiah. Gaya bahasa tulis ilmiah pada umumnya memiliki ciri-ciri: A. Nada tulis bersifat formal dan objektif. B. Karya tulis ilmiah berbeda dalam penggunaan istilah khusus. C. Penggunaan bahasa resmi. D. Gagasan bersifat lengkap, jelas, dan meyakinkan. E. Tidak memakai ungkapan ekstrim dan emosional. F. Tidak menggunakan kata yang mubadir. G. Membatasi menggunakan kalimat majazi. Dan H. Karya tulis bisa menggunakan gambar grafik dan diagram. Kemudian B. Penulisan kutipan dan penomoran halaman. Terdapat 2 cara penulisan kutipan. 1. Kutipan langsung adalah pandangan teori atau pendapat yang dikemukakan oleh pakar atau ahli dalam masalah yang diteliti dan ditulis ulang secara utuh oleh penulis karya ilmiah tersebut. Cara penulisannya dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni apabila kutipan hanya sebanyak atau kurang dari 3 baris, maka masuk dalam paragraf dengan diawali dan diakhiri tanda kutip. Apabila kutipan tersebut lebih dari 3 baris tulisan, maka kutipan tersebut ditulis terpisah sebagai paragraf baru dengan jarak 1 spasi dan menjorok kalimat huruf dari margin kiri. 2. Kutipan tidak langsung merupakan intisari dari pandangan, teori atau pendapat yang dikemukakan oleh pakar dan ditulis oleh penulis dengan kalimat sendiri. Kutipan tersebut tidak ada batas minimal jumlah baris seperti halnya dalam menulis kutipan langsung. Dalam membuat catatan sumber kutipan terdapat 3 cara, yaitu dengan catatan kaki, catatan dalam atau tengah-tengah tulisan, dan catatan akhir. Catatan kaki dibuat pada setiap halaman di mana terdapat kutipan itu sendiri. Catatan dalam tulisan ditulis pada setiap akhir penulisan kutipan, dan catatan akhir ditulis di akhir bab atau subbab setelah pembahasan selesai. C. Penulisan bibliografi. Bibliografi yang kadang disebut bahasa bacaan daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan tulisan lainnya yang menjadi acuan atau rujukan penulis dalam menyusun karya tulisnya. Daftar pustaka sangat penting karena dari sinilah pembaca bisa mengetahui sumber asli yang jadi rujukan penulis.
Unsur yang harus dicantumkan dalam penulisan bibliografi meliputi nama pengarang, judul buku, nomor jilid dan cetakan, serta data publikasi. Penulisan bibliografi karya ilmiah, skripsi atau tesis, maka kaidah yang dipakai mengikuti pedoman yang diberikan oleh lembaga pendidikannya. Dalam penulisan bibliografi, nama pengarang yang ditulis lebih dahulu adalah nama marga atau nama akhir dan tanpa mencantumkan nomor sumber yang dikutip. Demikian review dari bab 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.